Anak sekalian, berjumpa lagi dengan materi yang baru. Ini adalah kelanjutan dari materi yang video kemarin. Yang video kemarin adalah materi pembelajaran 1. Kita masih membicarakan tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kali ini adalah pembelajaran yang kedua. Anak-anak sekalian, kalau kita kemarin sudah mengetahui bahwa ada banyak manfaat yang dihasilkan dari tumbuhan. Kalian, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng yang judulnya Penggembara dan Sebuah Pohon. Nah, bagaimana alur cerita dongeng tersebut? Mari kita ikuti dongeng tersebut dengan baik. Ya. Anak-anak sekalian, pada zaman dahulu kala ada dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Nah, tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon yang besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun dari pohon yang sangat besar tadi. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas dari pohon tersebut. Lalu salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya. Dia berkata, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Nah, lalu pohon besar tersebut mendengar bisikan pengembara tadi. Ya, lalu berkata, "Hai manusia, kamu adalah manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daun-daunku. Namun kamu masih menyebutku bahwa aku tidak berguna sama sekali." Ya, anak-anakku terkasih, dongeng sampai di sini dulu, sampai di sini. Lalu kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, Tuhan telah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Ya. Setiap makhluk hidup itu memiliki manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga bermanfaat banyak bagi manusia. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, maka kita harus berterima kasih. Ya. Kenapa kita harus berterima kasih? Ya. Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Bersyukur. Nah, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur? Bahwa berterima kasih adalah salah satu cara kita untuk bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, tetapi kebalikannya, bahwa orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, anak-anakku sekalian, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Nah, bagaimana? Apakah kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Tentunya iya. Ya, kita berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan, ya, tetapi dengan cara yang berbeda. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita harus merawat tumbuhan itu dengan baik. Tumbuhan diberi air, diberi pupuk, ya, kemudian dia rawat dengan baik. Nah, kita juga
tidak memetik bunga maupun daun-daun secara sembarangan. Ya, itulah cara kita berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, kemudian bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Ya, kita juga harus berterima kasih loh kepada hewan. Bagaimana caranya? Ya, cara kita berterima kasih kepada hewan yaitu dengan cara menyayangi hewan tersebut. Kita sayangi, kita beri makan, kita beri tempat tidur, ya, kita rawat dengan baik, kita kasih makan dan minum, ya, dan kita tidak menyiksa hewan tersebut. Nah, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh teman-teman kita, dan Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Anak-anak sekalian, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Yaitu dengan cara berolahraga serta menjalankan hidup bersih dan sehat. Berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar kita. Dengan berolahraga di halaman sekolah atau di halaman rumah, maka tubuh kita akan terasa lebih segar. Ya, kita melakukan kombinasi gerakan memutar dan meliukkan badan. Ya, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya. Anak-anak sekalian, kita lihat langkah yang pertama yaitu badan berdiri tegak. Ya, badan berdiri tegak. Ya. Sikap badan berdiri tegak. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita kepalkan kedua tangan dan kita letakkan di pinggang. Ya, kita letakkan di pinggang. Ya, seperti itu. Lalu langkah yang ketiga, kita putarkan badan ke kanan maupun ke kiri. Ya, kita putarkan badan ke kanan maupun ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang keempat yaitu badan kembali berdiri tegak. Badan kembali berdiri tegak. Berikutnya langkah keenam yaitu kita rentangkan kedua tangan di depan. Ya, kita rentangkan kedua tangan di depan. Ya, ya. Lalu langkah yang keenam kita putar badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Ya, kita putarkan badan ke arah bawah dan membungkuk ke depan. Ya. Lalu berikutnya langkah ketujuh yaitu kita memutar badan ke kanan bawah. Nah, satu tangan ke bawah, satu tangan ke atas. Ya. Kemudian kita ganti lagi, kita putar badan ke kiri bawah. Tadi ke kanan atas, sekarang ke kanan bawah. Dan yang terakhir yaitu kita meliukkan badan ke atas. Baiklah anak-anakku sekalian, pertemuan kita cukup sampai sini dulu. Dan selamat siang. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Selamat siang dan sampai jumpa.